Berapa sih modal awal untuk memulai usaha kanvas freelance? Jadi sebenarnya untuk memulai usaha kanvas freelance ini, berapapun modalnya itu tergantung budget dari modal yang teman-teman punya saat ini. Nah, misalnya teman-teman punya modal 100.000, 500.000, 1 juta sampai 10 juta. Modal 100.000 itu sebenarnya lebih bagus daripada modal 10 juta. Nah, maksudnya gimana? Jadi barangnya seperti apa modal 100.000 itu? Nah, saya akan berikan contoh modal 100.000 sampai 1 juta itu untuk buat beli barang apa. Jadi barang yang spesifik itu barang yang agak langka, susah dicari, sedangkan barang yang komoditi itu mudah didapatkan dan harganya susah untuk dinaikkan. Jadi jangan salah, modal 100.000 itu sebenarnya besar. Kalau kita bisa memutar modal yang ada. Halo, selamat datang di channel Reza Kanvas seputar dunia kanvas, pemasaran, dan mengedukasi. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya, yaitu berapa sih modal awal untuk memulai usaha kanvas freelance? Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi teman-teman simak video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa mewakili semuanya dan bisa langsung action untuk memulai usaha kanvas freelance. Oke? Jadi sebenarnya untuk memulai usaha kanvas freelance ini, berapapun modalnya itu tergantung budget dari modal yang teman-teman punya saat ini. Nah, misalnya teman-teman punya modal 100.000, 500.000, 1 juta sampai 10 juta. Itu sebenarnya semuanya bisa. Nah, jadi saya akan jelaskan modal 100.000 sampai 10 juta itu bagaimana dan gimana prospek kedepannya. Nah, jadi modal 100.000 itu sebenarnya lebih bagus daripada modal 10 juta. Nah, maksudnya gimana? Jadi modal 100.000 itu sebenarnya lebih bagus karena modal 100.000 itu bisa langsung balik modal dan bisa langsung dapat keuntungan dibandingkan modal 10 juta. Nah, jadi barangnya seperti apa modal 100.000 itu? Nah, saya akan berikan contoh modal 100.000 sampai 1 juta itu untuk buat beli barang apa. Jadi modal 100.000 itu kita belikan barang yang agak spesifik, jangan yang komoditi. Nah, jadi barang yang spesifik itu dan komoditi itu gimana contohnya? Jadi barang yang spesifik itu barang yang agak langka, susah dicari, sedangkan barang yang komoditi itu mudah didapatkan dan harganya susah untuk dinaikkan karena harganya sudah dibatasi. Sedangkan barang yang spesifik barangnya bisa dinaikkan dan susah untuk dicari. Nah, jadi modal 100.000 itu saya berikan contoh dari pengalaman saya. Modal 100.000 itu teman-teman bisa carikan seperti kayak aksesoris. Misalnya balon, cepet-cepet. Nah, itu dengan modal misalnya 16.000. Berarti kita modal 100.000 cuma dapat 30.000 dalam satu hari. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi yang saya lakukan pada saat itu ketika modal sudah balik dan kita sudah mendapat keuntungan, kita langsung belikan lagi, kita kulaan lagi di pasar itu. Jadi kita belanja pagi, selesai belanja paling cuma berapa menit, kita langsung keliling ke warung-warung. Ketika barangnya habis, kita belanjakan lagi, kita kelilingin lagi, kita setor-setorin ke warung lagi sampai sore, sampai kita capek. Nah, jadi kalau kita sehari bisa menghabiskan 15 pak, berarti untung kita sudah 100 ribuan. Itu modal 100.000. Jadi jangan salah, modal 100.000 itu sebenarnya besar.
kalau kita bisa memutar modal yang ada. Karena pembisnis itu pinter-pinter kita memutar modal yang ada. Semakin kita memutar modal lebih cepat, itu semakin kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, saya berikan contoh lagi modal 500.000. Nah, jadi modal 500.000 itu sebenarnya banyak. Kalau saya dulu, saya belikan kaos kaki. Karena modal 500.000 itu sudah dapat kaos kaki 1 obrok kain. Itu penuh. Nah, saya belanja pagi, siang sudah habis, saya kulaan lagi, dan seterusnya. Jadi satu hari waktu itu bisa dapat 300.000, modal 500.000, modal balik kita dapat untung. Nah, dari situ mulai saya berpikiran, nah kita belikan lebih banyak lagi macam-macam produk. Jadi jangan cuman kaos kaki saja, kita mulai nambah kayak pulpen, alat tulis. Nah, dari situ kita tambahin juga modalnya jadi 1 juta. Nah, semoga dari sini sudah mulai paham teman-teman. Jadi mulai saja dari modal yang ada, jangan langsung modal yang 10 juta. Karena modal 10 juta itu lama balik modalnya, memang keuntungannya lebih besar kalau kita bisa menjual barang tersebut. Kalau kita sudah menguasai barang-barang yang kita bawa ngampas, itu tidak masalah. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mulai menguasai produk, sudah punya banyak pelanggan, sudah marketnya sudah luas, jadi silahkan teman-teman mau berapapun modal, sebesar-besarnya terserah. Jadi nanti kalau teman-teman sudah hafal produknya, kelebihannya, teman-teman bisa membawa barang lebih banyak lagi dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan warung. Karena nanti warung-warung kalau sudah berlangganan sama kita, warung-warung tersebut akan pesen barang sama kita. Dan jangan sampai kita mengecewakan, karena warung itu sudah pesen barang ke kita, kita harus mencarikan supaya kunjungan berikutnya warung tersebut tidak kecewa dan bisa pesan barang sama kita. Semoga teman-teman setelah nonton video ini bisa langsung action, tidak usah berlama-lama, karena usaha yang bagus itu memang usaha yang dijalani, bukan usaha yang ditanyakan. Oke? Karena usaha yang ditanyakan, usaha yang dicari itu tidak ada, yang ada adalah usaha yang dijalankan. Karena itu pengalaman saya waktu itu saya masih nganggur. Saya mencari ide, mencari peluang, itu tidak ada. Yang ada adalah ketika kita action dan mulai menjalani bisnis atau usaha yang kita jalankan. Oke, sampai di sini sharing kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa langsung action dan mulai usaha kanvasnya. Saya tunggu kesuksesan Anda di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan salam sukses. Sales Kanvas Indonesia.